Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Andika. Oke, baik teman-teman semuanya. Malam ini saya ingin sharing lagi ya. Oke, teman-teman semuanya. Sebagai pengusaha pemula, mungkin banyak hal yang membingungkan seperti itu ya. Banyak hal yang membuat kesalahan, bahkan ada kesalahan hal-hal yang memang fatal. Teman-teman semuanya, ada kesalahan ini betul-betul harus kita lakukan untuk kita bertumbuh. Ada memang kesalahan itu tidak boleh dilakukan, artinya fatal. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, untuk mengurangi kesalahan saudara, siapa tahu ya ada teman-teman yang hari ini, yang saat ini telah memutuskan untuk membuka usaha. Nah, saya bakal bagikan teman-teman semuanya judul materi yang ingin saya sampaikan, yaitu 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Baik, saya yakin hari ini, saat ini, bulan ini, minggu ini, ya pasti ada yang memutuskan untuk membuka usaha seperti itu, memutuskan membuka usaha. Nah, saya yakin itu. Nah, saudara, sebelum kita membuka usaha, sebelum kita memutuskan untuk membuka usaha, nah makanya saya ingin bagikan 7 kesalahan fatal. Artinya ada kesalahan itu memang betul-betul perlu dilakukan, ada memang kesalahan itu tidak perlu Anda lakukan. Karena begitu fatal, makanya belajar dulu seperti itu. Nah, dari tayang ini saudara, saya sampaikan ini untuk mengurangi risiko-risiko tertentu yang akan saudara lalui untuk dalam usahanya. Nah, ada 7 ya kesalahan fatal bagi pengusaha pemula. Yang pertama, saudara, asal action. Nah, banyak orang bilang ya, saya juga sering baca ya di buku-buku motivator, di seminar-seminar ya. Kemudian saya juga pernah baca buku di Gramedia tentang bisnis ya. Kira-kira seperti ini. Bisnis itu mulai saja seperti itu. Karena nanti dengan memulai lebih cepat, lebih awal, bakal bisa juga gitu. Atau ada juga yang bilang seperti ini, bisnis itu seperti berenang gitu. Langsung nyebur aja seperti itu, nanti bakal bisa berenang sendiri seperti itu. Ada juga yang pernah saya baca juga, bisnis itu seperti masuk kamar mandi seperti itu. Masuk aja dulu kamar mandi, nanti ada juga ada sabun, ada gosok gigi, gudar gigi segala macamnya gitu ya. Nah, saudara semuanya, saya uraikan ya. Kalau memang betul ya pengusaha atau usaha dibuka seperti dianalogikan seperti berenang, nyebur aja nanti juga bisa berenang. Oke, kalau seandainya airnya dangkal. Oke. Kalau airnya dalam terus kita nyebur tenggelam gimana? Kan mati. Gitu ya. Kemudian masuk kamar mandi, seperti bisnis itu seperti masuk kamar mandi seperti itu. Masuk aja kamar mandi, nanti juga ada. Kalau seandainya kita masuk, kemudian kamar mandi tidak ada sabun, tidak ada handuk, tidak ada segala macamnya, ini kan masalah, saudara. Nah, makanya action itu penting, saudara. Action itu penting, tapi asal action itu yang jadi masalah, saudara. Nah, makanya sebelum kita memulai buka usaha, sebelum kita memutuskan membuka usaha, mestinya
kita tahu ilmunya. Seperti itu ya. Mustahil rasanya modal nekat saja terus buka usaha gitu ya tanpa ada ilmunya. Jadi namanya asal action. Baik, ini yang pertama teman-teman semuanya. Terima kasih ya, ini udah ada yang hadir ini. Saya pikir tadi udah banyak yang tidur. Mohon komentarnya teman-teman yang udah hadir, apakah suara saya udah diterima dengan jelas ya? Karena sesekali saya live terus di komentarnya suaranya tidak jelas seperti itu. Jadi kebetulan ini ada hadir saudara kita ya. Mohon komentarnya apakah suara saya bisa terima dengan jelas teman-teman semuanya yang hadir. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi itu yang pertama, 7 kesalahan pemula. Yang pertama tadi asal action, saya sudah uraikan. Nah yang kedua, kesalahan yang sering juga kita temui bagi pengusaha pemula, ikut-ikutan. Oke, ikut-ikutan. Apa namanya, kita melihat temen ya bisnis kuliner, pelanggannya rame, omsetnya banyak seperti itu, punya mobil, uangnya banyak dan macam-macam ya, karyawannya banyak, terus kita ikut-ikutan buka kuliner rumah makan misalnya. Kemudian lihat teman ada yang usaha keripik ya, ada yang usaha keripik, rame, pesanannya rame ya, terus kita ikut-ikutan buka keripik juga, usaha keripik juga, ya nggak bakalan ya. Coba aja saudara. Karena apa namanya, kenapa saya bisa ngomong seperti, karena saya udah coba saudara ya. Jadi pengalaman apa namanya, sebagian dari tayangan sekarang ini berdasarkan pengalaman saya. Nah makanya sebelum saudara memulai, sebelum saudara mau buka ya, agar tidak terjadi kesalahan fatal yang membuat saudara akan rugi, makanya saya bagikan teman-teman semuanya ya. Nah makanya, nah ikut-ikutan, apakah kita tidak boleh mengikuti gitu ya? Ya paling-paling metode kita itu ATM ya. Apa namanya, ATM itu apa ya? Amati ya, tiru, modifikasi. Oke, boleh kita ikut-ikutan saudara kalau memang kita tahu seluk-beluknya ya, tahu masalah bisnisnya, tahu target marketnya ya, tahu ilmunya ya, boleh ikut-ikutan. Karena memang sebenarnya kita memang harus meniru hal-hal yang positif daripada pengusaha yang telah sukses, tapi tidak semerta-merta ikut-ikutan seperti itu gitu ya. Nah apa namanya ya, nah apa namanya, kalau seandainya kita tidak boleh ikut-ikutan, terus kita mesti apa? Nah saran saya saudara, agar kita nggak jika kita telah memutuskan ya untuk memilih ya, nah kuatkan dulu niatnya saudara, niatnya. Seperti kita ketahui ya, bahwa niat itu innamal a'malu biniat. Jadi sahnya segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Nah yang pertama itu niat saudara itu buka usaha apa, seperti itu ya. Apakah ingin kaya? Oke, kepengen bebas finansial gitu ya, freedom finansial. Kemudian bebas waktu gitu ya, tidak terikat seperti itu. Kalau karyawan kan terikat seperti itu. Atau mau menajikan orang tua ya, atau membantu orang lain gitu. Nah luruskan niat terlebih dahulu saudara. Kenapa? Karena ketika kita niat kita bagus, niat kita baik, pasti jalan itu dimudahkan seperti itu, apapun usahanya. Nah jadi kita tidak boleh asal-asal ikut-ikutan saja gitu. Teman buka kuliner kita buka juga, ada teman buka ini kita buka juga, padahal kita tidak tahu seluk-beluknya, tidak tahu marketnya ya, teknis kita tidak ngerti. Nah saudara, biasanya silahkan cek saudara, biasanya teman-teman kita yang ikut-ikutan dalam
dalam usaha, biasanya apa namanya, eh, kalau mau mencari modal, modalnya modal utang, diawali dengan modal hutang seperti itu. Kemudian apa namanya, ingin cepat kaya, tidak sabaran ya, fokus pada modal seperti itu. Bisa seperti itu ciri-cirinya ya. Orang yang ikut-ikutan, tidak punya kemantapan hati yang teguh untuk bisnis, untuk membuka usaha seperti itu. Nah, makanya mulai dari sekarang saudara, apa namanya, kalau memang kita betul-betul menetapkan hati kita membuka usaha, yuk luruskan hatinya dulu yang pertama. Kenapa ini penting saudara? Karena membuka usaha itu tidak gampang ya, tidak gampang. Silahkan riset saudara, riset membuktikan bahwa 50% ya, 50% pengusaha ya, pemula itu gagal di tahun 2 tahun pertama, itu udah gagal banyak sekali. Kenapa? Karena banyak yang ikut-ikutan seperti itu. Nah, ketika saudara mempunyai hati yang mantap ya, pondasi yang kuat seperti itu, ini bakal bisa bertahan seperti itu. Karena membangun usaha itu tidak segampang yang membayangannya, gampang sekali ya. Membayangnya gampang sekali. Nah, saya saudara, pengalaman ya. Saya awalnya membuka kalau seandainya saya udah apa namanya, udah jalan ya usahanya, alhamdulillah ya. Sekitaran 2 tahun itu saya sendiri bukanya ya. Ngapain sendiri, ini sendiri, itu sendiri seperti itu. Nah, kebanyakan dari teman-teman ya, karena modalnya apa namanya, karena niat apa namanya, bisnisnya itu ikut-ikutan, semuanya ditiru ya, tanpa pertimbangan. Jadi akhirnya kita ya bangkrut, rugi seperti itu. Nah, so dari sekarang saudara, kalau seandainya memang betul-betul mau membuka usaha, please stop, jangan ikut-ikutan buka usaha ya. Pelajari dulu ya, mantapkan hatinya dulu, kemudian luruskan niatnya dulu seperti itu. Karena ini penting sekali saudara ya. Kalau seandainya niat kita itu membuka usaha udah dimantapkan hatinya, mau pengen membantu orang banyak, membuka lapangan usaha bagi orang banyak ya, mau menumrohkan orang banyak misalnya, mau membantu orang tua, bantu saudara, segala macamnya, ini niatnya bagus ya, fondasinya kuat seperti itu. Tapi kalau asal ikut-ikutan, silahkan cek lagi saudara. Ini yang kedua saudara, kesalahan fatal pengusaha pemula yang kedua, ikut-ikutan ya, oke. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga, gampang percaya saudara. Apa namanya, membangun kepercayaan itu butuh waktu bertahun-tahun ya. Menghancurkannya hanya 1 detik saja. Nah, saya setuju ya dengan perkataan siapa namanya, perkataan Tito ya dalam seminarnya. Dia mengatakan ada 4 hal yang bisa menipu kita seperti itu. Yang pertama tim ya, tim. Orang yang kita ajak ya dalam usaha kita itu namanya tim ya. Kemudian karyawan kita. Kemudian yang ketiga partner bisnis ya. Kita berpartneran sama teman atau apa seperti itu ya. Yang keempat customer ya. Nah, ini saudara, di awal saya saya tuh mulai usaha itu tahun berapa ya? Ketika masih masa SMA ya. Saudara bayangkan, saya rela jual laptop saya ya waktu itu ya, saya masih ingat saudara. Nah, ketika itu kami membuka usaha peternakan bebek seperti itu saudara. Nah, untuk modal awalnya saya jual laptop saya ya. Nah, karena saya saking percayanya sama partner ya, saya berpartneran sama teman waktu itu ya. Akhirnya
nggak sampai 1 tahun, nggak juga sampai 6 bulan, sekitar 6 bulan, 3 bulan 6 bulanan lah, itu udah hancur, saudara. Saya yakin, dan saya bukan kita berpikir negatif, saudara. Kita yakin ya bahwa seluruh orang itu positif ya. Saya menganggap seluruh orang itu baik gitu. Tapi dalam soal berusaha, dalam soal buka usaha, kita nggak bisa senaif itu seperti itu ya, gampang percaya. Nah, ini pengalaman saya, saudara, di waktu masa SMA ya. Saya berpartneran sama temen ya. Kemudian saya jual laptop saya demi modal awal. Kedua, saya pernah pengalaman juga ditipu oleh customer ya, pelanggan atau pembeli seperti itu. Kita percaya ya, kita kirim barangnya gitu, padahal uangnya belum ditransfer, kita langsung kirim, kemudian nggak dibayar-bayar. Ini kan, nah makanya bagi teman-teman ya hari ini yang udah mulai buka usaha, hati-hati. Saya bukan menganggap orang itu jahat, orang itu bukan berpandang negatif juga, saudara paham ya maksud saya. Jadi bukan kita menganggap orang itu tidak baik, menganggap orang curiga, enggak, bukan seperti itu, saudara ya. Artinya jangan gampang percaya sama orang sebelum kita bertransaksi. Yang bakal bisa menghancurkan usaha kita, yang bisa merugikan usaha kita. Ini mesti hati-hati seperti itu ya. Nah, ini gampang percaya. Yang ketiga ya. Yang keempat, ingin cepat. Oke. Ingin cepat. Ini berpikirnya instan seperti itu. Kita buka usaha, saudara, cepat itu boleh, tapi ingin cepat itu tidak boleh. Kenapa? Karena cepat ketika ditambah kata-kata ingin di awalnya, ini kesannya kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan seperti itu. Karena ingin cepat, tidak sabaran gitu, tidak mau nerima prosesnya seperti itu. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan seperti itu. Ini yang paling banyak sekali, saudara. Ya, yang saya temui, saya juga seperti itu ya. Karena ini termasuk sebagian pengalaman saya. Kita maunya cepat ya, siapapun maunya cepat ya. Cepat berhasilnya, cepat melejit omsetnya, banyak profitnya, cepat dan ingin cepat. Nah, dalam konteks usaha, dalam konteks membangun usaha ini tidak bisa seperti itu gitu ya. Nah, kita ingin cepat, kita langsung rekrut karyawan. Baru buka usaha ini langsung rekrut karyawan seperti itu. Kemudian langsung buka cabang gitu ya. Kemudian langsung sistemasi usahanya. Ya. Padahal, saudara, ketika kita memulai usaha itu mesti melalui step-step dulu sebelum kita rekrut karyawan. Ya. Saudara, saya itu sekitaran 2 tahun lebih ya kerja sendirian. Karena usaha itu kitalah karyawan terbaik bagi usaha kita sendiri gitu ya. Kita mesti melewati itu gitu ya. Ya. Karena bisnis usaha itu ada level-levelnya. Jadi kita nggak bisa langsung lompat, langsung rekrut usaha baru buka karyawan, rumah makan baru buka langsung langsung rekrut karyawan 5 orang misalnya kan. Ini fatal sekali, saudara ya. Nah, makanya daripada biar saya yang menanggung, biar saya yang merasakan, saudara ya. Nah, sebenarnya dari tayangan saya ini saudara bisa memahami ya apa kesalahan-kesalahan fatal yang tidak bisa, yang pokoknya fatal ya. Artinya kita tidak boleh melakukan kesalahan ini, mesti belajar dulu. Nah, yang kelima, banyak gaya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, banyak gaya ini modelnya macam-macam ya. Ada yang sombong, ada yang merasa udah sukses usahanya, kemudian serba wah, mobilnya wah, rumahnya wah, gaya hidupnya pun wah seperti itu.
Nah, akhirnya teman-teman semuanya ini mengikis omset, bahkan mengikis maksudnya profit ya. Bagi teman-teman yang, saran saya, bagi teman-teman yang udah punya usaha ya, punya bisnis, punya perusahaan, punya apapun itu yang udah jalan, ketika kita udah mulai jalan usahanya, pertahankan ya minimal 2 tahun pertama ya. Kenapa? Karena 2 tahun pertama itu uang usaha kita jalan, sebagian dari profit itu kita investasikan lagi ke usaha kita, ke modal. Nah, disitulah usaha itu bakal menggelinding besar seperti itu ya. Selama 2 tahun ya, usahanya udah jalan ya, pelanggan udah ada, omset udah ada, profit udah begitu ya, begitu cukup seperti itu. Jangan langsung hidup mewah, jangan hidup langsung ya, kan kebiasaan umumnya seperti itu ya. Baru aja jalan, baru aja uang usahanya merasa udah bisnis usahanya udah merasa sukses, udah ada profit, udah ada omset, terus gayanya berubah ya. Jalan-jalan kemana udah gengsi pakai motor seperti itu ya. Bukan ndak boleh gitu ya, bukan ndak boleh. Kita berpikirnya itu jangan instan ya, butuh proses seperti itu. Nah, saran saya bagi teman-teman ini, banyak, silahkan lihat, ini penyakit yang banyak sekali teman-teman semuanya yang perlu kita pahami seperti itu. Banyak gaya ya, karena ketika kita punya banyak gaya ya, hidup tuh semakin, tekanan itu semakin banyak seperti itu. Nah, artinya ketika kita memenuhi kehidupan kita dengan gaya, otomatis hidup kita bakal, gaya hidup kita tuh serba mewah seperti itu. Nah, makanya saya sarankan saudara semuanya, inilah yang kelima ya, kesalahan fatal pengusaha pemula, yaitu banyak gaya. Nah, yang ke 6 teman-teman, itu yang kelima ya, banyak gaya. Kemudian yang keenam, mudah hutang. Nah, saudara semuanya, kalau di awal usaha kita dalam merintis, maksudnya awal saja kita punya usaha, buka usaha, udah modalnya dari hutang, ini sulit sekali saudara. Kenapa saya katakan sulit? Begini penjelasan yang lebih real ya. Hutang itu sesuatu yang setelah pasti, cicilannya per bulan seperti itu. Sementara kita baru mulai membuka usaha, belum pasti seperti itu, belum pasti ya. Beda ya dengan karyawan. Kalau kita kerja ya seperti saya dulu ya, kita kerja kemudian 1 bulan berapa, udah jelas per bulannya, minimal seperti itu. Ini baru mulai buka usaha, kita udah mulai hutang. Ini sulit sekali saudara. Nah, makanya kalau seandainya, ini kesalahan yang keenam ya, pengusaha pemula, jangan awali, memang memang usaha itu butuh modal, ya. Usaha butuh modal. Saya bakal jelasin nanti di live saya seterusnya bagaimana memiliki modal awal, tidak perlu berutang saudara, ya. Tidak perlu. Saya memulai usaha tidak punya utang, saudara. Ya. Tidak perlu. Nah, bagaimana caranya memanage uang itu agar sedikit banyak pun bisa jadikan modal. Nah, nanti insya Allah ya di live saya selanjutkan, doain saja ya. Saya punya ide ya, saya rangkum lagi, nanti saya bagikan sama teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Kenapa saya sampaikan? Karena banyak yang seperti itu. Ya, mohon maaf ini ya. Nah, saya tidak ingin saudara seperti itu, makanya saya sampaikan. Karena coba bayangkan saudara, karena kita meminjam ke bank ya, katakanlah 50 atau 20 juta gitu. Atau katakan ya 20 juta, 25 juta meminjam ke bank ya. Kemudian kita cicilannya per bulan itu katakanlah 500 ribu. 500 ribu, oke. Nah, kita baru saja mulai membuka usaha, belum ada omset, belum
ada profit, apalagi omsetnya tidak ada ya. Sales tidak ada, jadi tidak ada. Kita udah mulai berani membuka usahanya dengan modal hutang. Ini luar biasa saudara, teman-teman semua. Karena sangat penting sekali, karena teman-teman banyak yang modal nekat-nekatan ya, buka usaha kemudian pinjam ke bank. Ini salah fatal. Makanya saya sampaikan kesalahan fatal ya. Ini yang keenam saudara. Nah, ketika kita awal ya mulai merintis usaha, itu belum pasti, omset belum terjadi, penjualan belum ada, sales belum, segala macamnya, apalagi profit. Nah, yang kita bayar ke cicilan ke bank itu apa? Ini yang jadi masalah saudara. Nah, makanya saya insya Allah lain waktu saya akan bagikan modal awal saya punya usaha seperti apa dan bagaimana mengelolanya saudara. Saya akan sampaikan insya Allah ya. Nah, ini kesalahan saya, tidak begitu saya nggak mau membahas terlalu jauh ya. Saya belum ada membahas masalah riba segala macamnya. Ini kesalahan fatal pengusaha pemula ya. Yaitu yang keenam, mudah berhutang seperti itu. Hati-hati saudara. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh, buta finansial, oke. Nah, saudara semuanya, buta finansial ini maksudnya apa? Kita semua ya pengen sukses, ingin mau kaya ya. Itu normal ya. Tapi bahayanya jika kita buta finansial, ini luar biasa sekali. Ini kesalahan fatal. Artinya belajar saudara. Kita harus belajar ya. Belajar mengelola keuangan ya. Nah, saya ingin ajukan beberapa pertanyaan ya. Kalau seandainya saudara tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya, tidak tahu jawabannya, berarti saudara buta finansial. Siap-siap, maksud saya silahkan belajar dari sekarang. Saya juga seperti itu saudara ya. Mentor saya mengatakan, guru saya mengatakan bahwa 70% ya di Indonesia pengusaha itu buta finansial. Nah, pertanyaan saya apakah saudara tahu apa itu omset? Oke. Kemudian apakah saudara tahu dengan sales? Apa beda sales dengan omset? Oke. Kemudian apa bedanya omset dengan profit? Oke. Ini hal-hal yang sederhana saudara. Jadi bagaimana mengelola keuangan? Kalau saudara paham maksud saya pertanyaan tadi, berarti saudara tidak buta finansial ya. Setidaknya mengetahui sedikit banyaknya. Nah, buta finansial ini yang lebih sederhana saya sampaikan, bagaimana mengelola keuangan usaha ya. Uang masuk, uang keluar ya. Membuat catatan laporannya seperti itu. Bagaimana teknik mengelola keuangan seperti itu ya. Kemudian ketika omset telah terjadi, terus apa yang diperlukan untuk membeli tersebut, apa yang mau efisiensi seperti itu ya. Pengefektifan, penghematan ya di usaha itu seperti apa ya. Ini perlu belajar saudara. Nah, makanya ini saya sampaikan dari 7 kesalahan fatal pengusaha pemula ini. Saudara bisa memahami, bisa mempelajari ya di banyak sumber yang lain saudara. Saya juga seperti itu. Agar di awal saudara memulai usahanya, yang udah memutuskan punya usaha, yang udah memutuskan buka usaha, buka bisnis ya. Nah, kesalahan ini tidak terjadi lagi saudara. Seperti itu. Baik, demikian saudaraku. Saya doakan semoga yang usaha saudara lancar ya, rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.